Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Riza Budi Prasetya di video tutorial basis data lanjut. Di video teori yang ke-8 ini kita akan membahas tentang optimasi query. Jadi di teori ini, di kesempatan ini kita akan lebih belajar tentang bagaimana cara mengoptimalkan query kita di DBMS, utamanya DBMS Oracle. Oke. Lalu apa sih pokok bahasanya? Pokok bahasanya yaitu kita mengoptimasi perintah SQL, perintah bagaimana kita mempercepat perintah select, perintah query, dan lain sebagainya, itu informasi jalur akses query. Jadi di DBMS Oracle kita dapat mengetahui jalur akses dari query kita. Itu maksudnya di sini apa? Jadi ketika kita merubah suatu query dan kita ingin melihat jalur aksesnya, di sini kita dapat apakah jalur akses kita itu optimal, apakah jalur akses kita itu tidak optimal, dan lain sebagainya. Lalu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data. Di sini juga kita akan bahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data. Lalu tujuan belajar. Jadi setelah mempelajari materi dalam bab ini itu kita diharapkan mampu mengetahui latar belakang diperlukannya optimasi query. Jadi kita tahu ya latar belakangnya diperlukan optimasi query itu apa. Lalu cara-caranya mengoptimasi, utamanya perintah SQL, lalu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data. Oke. Jadi di pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan ini data yang tersimpan dalam database semakin lama akan semakin besar ukurannya atau volumenya. Jelas ya. Jadi data yang tersimpan di database itu pasti semakin lama akan semakin besar ukuran dan volumenya. Tidak mungkin kan berkurang segitu. Karena apa? Sistem informasi yang real yang digunakan dalam lingkupnya itu kegiatan keseharian, contohnya itu adalah bank. Contohnya bank, sistem informasi rumah sakit misalkan, sistem informasi keuangan dan lain sebagainya. Itu kan data lama kan tidak mungkin terhapus. Karena apa? Itu kan menjadi sebuah histori, akan dijadikan histori. Dijadikan daftar riwayat ya, riwayat data. Jadi tidak mungkin dihapus. Makanya data tersebut akan semakin bertambah volumenya dan semakin besar ukurannya. Nah, kalau tidak didukung dengan kecepatan akses yang memadai, maka ya akan semakin buruk kinerjanya. Contoh, ketika kita kita telah membuat suatu aplikasi yang mengakses data, kita testingnya hanya 10 puluhan data, 10, 20, dan tidak lebih dari 100 misalkan. Dan faktanya, aplikasi dan database kita akan digunakan dalam skala yang cukup besar. Nah, kita kan juga hal ini sudah kita singgung di teori yang kedua tentang desain basis data dalam organisasi, bahwa kita harus memikirkan kedepannya itu aplikasi dan data kita itu bagaimana penggunaannya, bagaimana ritme pengaksesannya, seperti itu. Nah, dan ternyata di lapangan data ternyata berjuta-jutaan, bermiliaran, dan akhirnya kita belum memberikan optimasi terhadap aplikasi dan database kita, maka itu akan merupakan suatu hal yang krusial seperti itu. Nah, kecepatan akses itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya ya tentang query kita, tentang database, itu juga sangat mempengaruhi tentang query, tentang optimasi dari query. Oke, yang pertama yaitu kita mengoptimasi pada perintah SQL. SQL Server Query Language. Jadi SQL itu merupakan bahasa yang digunakan untuk dalam database, yang dikenali dalam database. Jadi ketika kita ingin mengambil data, maka kita ingin mengambil data di database, kita menggunakan SQL, utamanya perintah select.
Seperti itu. Nah, ini ya, di modul ini, pada bagian ini, dalam mendesain database, seringkali lokasi fisik data tidak menjadi perhatian penting, karena hanya desain logik saja yang diperhatikan. Nah, lokasi fisik itu bagaimana sebenarnya database itu bekerja itu di lokasi fisik seperti memori, seperti uh, seperti apa ya, space di memori tentang data, seperti itu merupakan lokasi fisik, dan itu sangat apa ya, sangat tidak diperhatikan. Karena apa? Karena ya kebanyakan dari programmer itu belum menemukan kasus yang sampai datanya berjuta-jutaan, itu belum pernah. Nah, ketika kita sudah menggunakan data berjuta-jutaan diakses secara real time oleh banyak user, maka faktor fisik ini sangat penting karena sangat mempengaruhi tentang uh, optimasi dari query kita. Nah, kenapa kok faktor fisik ini kita perlu perhatikan ya? Karena ini, padahal untuk menampilkan hasil query dibutuhkan pencarian yang melibatkan struktur basic penyimpanan data. Jadi sebenarnya sintak query kita, misalkan select from employees, kita kan berarti kita ingin mengakses kolom di employees. Nah, contoh sederhana seperti itu, select from, kita memilih semuanya. Berarti kan kalau data employees itu berjuta-jutaan, otomatis kan lokasi fisik dari penyimpanan memori kita akan terpakai semua. Jadi itu kan ya kurang maksimal. Jadi ketika kita select from, ya yang kita cari itu sebenarnya apa? Where, departemen ID, atau bisa juga kita hanya beberapa data saja, itu kan sangat mengoptimalkan pencarian. Nah, berbicara tentang pencarian, di istilah DBMS itu ada namanya indeks. Nah, indeks itu berguna untuk membantu meningkatkan kecepatan akses data dengan cara meminimalkan jalur pencarian untuk menemukan data yang disimpan dalam lokasi fisik. Jadi kalau teman-teman pernah belajar algoritma pencarian ya, algoritma pencarian itu kan intinya seluruh data dipanggil, disimpan di memori, lalu tiap-tiap data itu tiap-tiap data dibandingkan apakah sesuai dengan pencarian apakah sesuai dengan pencarian ini, apakah ini, seperti itu. Nah, karena memori ya cepat ya, maka proses itu terkesan sangat cepat, padahal ya memang langkah-langkah pencarian itu seperti itu. Nah, ketika data-data yang berjutaan, ribuan, ratusan itu ya, itu indeks akan sangat membantu dengan kecepatan akses data. Sangat-sangat berbeda, sangat-sangat jelas sekali perbedaannya. Dan indeks itu digunakan untuk kolom yang paling sering dicari. Digunakan untuk kolom yang paling sering dicari. Gitu. Contohnya ini, indeks pada database digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data. Pada saat query dijalankan, indeks mencari data dan menentukan nilai row ID yang membantu menemukan lokasi data secara fisik di disk. Seperti itu konsep dari indeks. Tapi perlu diperhatikan juga, akan tetapi penggunaan indeks yang tidak tepat tidak akan meningkatkan untuk kerja dalam hal ini kecepatan akses data. Jadi indeks itu memang harus digunakan untuk kolom yang memang paling sering digunakan, ya paling sering dicari, paling sering digunakan untuk filter data. Tapi ketika kita membuat indeks yang salah, maksudnya di kolom yang bukan yang paling sering dicari, maka akan sebaliknya ya, tidak akan meningkatkan laju kerja, tapi akan memperlambat gitu. Nah, bagaimana cara membuat indeks? Seperti ini, create index, nama indeksnya on di karyawan, di tabel karyawan yang akan kita indeksnya, kolom yang akan kita berikan indeks, kota index, lalu kita simpan di tabel space apa seperti itu. Di sini ada istilah tabel space, itu digunakan untuk menyimpan space penyimpanan di Oracle.
Ini ya teman-teman ya. Eh, satu indeks itu bisa digunakan satu indeks itu bisa digunakan untuk banyak kolom, tapi dengan syarat eh, apa ya? Dengan syarat banyak kolom itu digunakan dalam satu pencarian. Contoh, kita membuat mendek untuk kolom kota, provinsi, dan kode pos. Kolom kota, provinsi, dan kode pos. Padahal kita melakukan query hanya berdasarkan pencarian hanya berdasarkan provinsi saja. Maka ini indeks kita ya tidak digunakan. Karena apa? Karena tidak urut, tidak urut. Karena kalau indeks itu urut, contoh ini, kota, provinsi, dan kode pos. Berarti seharusnya ya where kota, kotanya apa dulu, baru provinsi. Tapi karena ini kita mendesain indeks 3 kolom dengan urutan kota, provinsi, dan kode pos, tapi kita acuannya provinsi dulu, ini salah. Nah ini indeks akan tidak berjalan. Tapi kalau kota, baru provinsi, maka akan berjalan. Seperti ini. Tidak akan digunakan karena kolom pertama kota tidak digunakan dalam klausal where. Jika user sering melakukan query ini, maka kolom indeks harus diurutkan menurut provinsi. Jadi ketika user itu paling sering itu mengquery data berdasarkan provinsi, maka indeksnya itu yang pertama yaitu provinsi dulu. Dan itu proses pencarian data akan lebih cepat jika data terletak pada blok tabel yang berdekatan daripada harus mencari di beberapa data file. Lalu optimasi yang kedua yaitu selain proses pencarian data akan lebih cepat jika data terletak pada blok tabel yang berdekatan daripada harus data file yang berbeda blok. Dalam Oracle ada istilah data block ya. Jadi data-data itu disimpan itu bisa diletakkan di blok yang berbeda. Dari mereka itu data disimpan bisa secara terpisah-pisah dan itu juga mempengaruhi kecepatan akses data. Oke, misal pada perintah SQL berikut ini. Select window from karyawan where ID between 1010 dan 2010. Nah, query ini akan melakukan scan terhadap sedikit data blok jika tabel karyawan di atas diurutkan berdasarkan kolom ID. Jadi, query ini itu akan melakukan scan. Scan itu akan melakukan pencarian terhadap sedikit data blok jika tabel karyawan di atas diurutkan berdasarkan kolom ID. Nah, ini kan karena between itu kan berarti antara 1010 dan 2010. Apabila kita melakukan scan terhadap sedikit data blok, jika diurutkan berdasarkan ID, maka sistem akan melakukan sedikit scan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita dapat membuat tabel baru untuk mengurutkan berdasarkan kolom ya, yang berbeda maka tabel disimpan dalam flat file, kemudian tabel diekspor dan diurutkan sesuai kebutuhan. Contohnya seperti inilah. Jadi tabel ini kita buat tabel baru yang isinya adalah isinya itu query yang sudah diurutkan seperti ini. Ini kan berarti tabel karyawan urut akan memiliki kolom dan data yang sama dengan query ini. Setelah ini dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan query yang di atas tadi, berdasarkan data yang sudah diurutkan. Oke. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Oracle itu mempunyai dapat dilihat jalur akses terhadap suatu query. Maksudnya jalur akses itu bagaimana alur Oracle ketika mengakses suatu query itu bisa dapat kita lihat dengan namanya explain plan.
perintah expand plan seperti ini. Informasi ini disimpan dalam tabel plan table yang terdapat di scan user yang mengeksekusi perintah tersebut. Oke. Jadi ini disimpan di tabel plan table yang terdapat di scan plan table dengan menggunakan script. Iya, sebelumnya kita harus membuat plan table dulu dengan menggunakan script ini. Nanti kita demo. Setelah itu, setelah table terbuat, maka cara menggunakannya adalah ini. Explain plan set statement ID T1. T1 itu kita berikan nama T1 into plan table for, lalu kita isikan query-nya. Nah, ketika kita melihat isi dari plan table tadi, contohnya ini statement ID dengan T1, maka hasilnya adalah seperti ini. Select statement tabel akses full karyawan. Nah, kenapa kok tabel akses full karyawan? Karena apa? Di karyawan itu tidak memiliki indeks. Dan di sini kita ingin mencari memfilter karyawan berdasarkan gaji. Nah, karena di tabel karyawan ini tidak memiliki indeks, maka Oracle akan melakukan full scan, full access. Maksudnya seluruh data akan di-scan secara keseluruhan. Berbeda ketika kita memiliki indeks. Contoh, karena kita ingin memfilter berdasarkan gaji, maka di sini kita indeks. Kita membuat indeks berdasarkan gaji, seperti itu. Maka hasil dari Keyplan ini akan berbeda. Seperti itu. Hasil dari Keyplan ini akan berbeda. Nanti kita akan demokan, teman-teman. Oke, lalu faktor lain yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data, selain dari optimasi query, sebelumnya kita membahas tentang optimasi query, ada beberapa faktor lain yang berpengaruh pada optimasi perintah SQL. Contohnya adalah optimasi aplikasi. Jadi tidak hanya yang perlu dioptimasi adalah database, hanya database saja, tapi juga aplikasi kita perlu dioptimasi. Seperti cara mengakses data, cara mengakses database, cara penanganan, apakah memakan memori yang banyak, apakah membuat komputer lambat, seperti itu kan, itu juga perlu dioptimasi aplikasi kita. Lalu juga penggunaan cluster dan indeks yang sudah kita bahas. Oke. Optimasi aplikasi yang sudah kita bahas ya, yaitu desain database, cara pengaksesan database, apakah database sudah dinormalisasi, dan bagaimana cara kita mengakses data, menampilkan data, itu juga sangat penting. Lalu ada cluster dan indeks. Cluster adalah suatu segmen yang menyimpan data dari tabel yang berbeda dalam suatu struktur fisik disk yang berdekatan. Jadi cluster ini itu jadi cluster adalah fragmen yang menyimpan data di tabel yang berbeda. Di sini saya juga agak belum paham sih ya tentang cluster. Intinya itu agak sama lah dengan indeks, seperti itu ya. Itu tentang cluster dan indeks. Jadi itu kalau dari model ini itu konfigurasi ini bermanfaat untuk akses data dari beberapa tabel yang sering di query. Penggunaan cluster secara tepat dilaksanakan setelah menganalisa tabel-tabel mana saja yang sering di query secara bersama menggunakan perintah SQL. Oke, jadi kesimpulannya itu cluster itu digunakan untuk ya mengoptimalkan query apabila kita menggunakan SQL join. Apabila kita menggunakan SQL join seperti itu.
Nah, kalau kolom, tadi kalau tabel-tabel yang sering dijoinkan, tapi kalau kolom kita menggunakan indeks. Oke, itu setelah teori ini kita akan mencoba mendemokan teori-teori yang ya, kita masuk di latihan soal pada teori yang ke-8. Oke, di sini ada 6 soal. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, apa latar belakang dari diperlukannya optimalisasi kecepatan akses data? Jelas ya, latar belakang diperlukannya optimalisasi kecepatan akses data adalah karena memang tuntutan dari sistem itu sendiri yang apabila cepat jelas akan mempermudah pekerjaan manusia, akan lebih efisien dan efektivitas ya, itu kalau data lebih cepat diakses. Itu yang pertama. Yang kedua, optimasi query dalam hubungannya dengan desain database melibatkan dua hal, yaitu jadi optimasi query dalam hubungannya dengan desain database itu melibatkan dua hal, yaitu tentang penyusunan SQL dan juga penyimpanan fisik. Jadi dalam desain database itu ada yang SQL kita itu mempengaruhi tentang optimasi dan juga fisik. Contoh fisik yaitu indeks, pencarian, dan lain sebagainya. Lalu nomor 3, proses pencarian data yang telah diindeks akan lebih cepat jika data yang dicari terletak pada. Jadi proses pencarian data yang telah diindeks akan lebih cepat jika data yang dicari terletak pada posisi depan. Seperti contoh sebelumnya, jika ada 3 data yang diindeks, maka acuan yang pertama kali dilihat adalah yang di depan, dan seterusnya urut seperti itu. Lalu yang keempat, bagaimana cara melihat jalur akses data yang akan digunakan database saat melakukan query? Tunjukkan tahap digunakannya untuk melakukan hal tersebut. Yang sudah kita bahas tadi, bahwa untuk dapat melihat jalur akses, kita dapat menggunakan yang namanya plan, perencana eksekusi, yaitu dengan perintah explain plan seperti ini. Maka kita dapat melihat jalur akses data. Apakah bagaimana Oracle melakukan penanganan terhadap query yang kita berikan, apakah full akses atau mencari di indeks tertentu karena kita sudah memberikan pengindekan seperti itu. Oke, selanjutnya sebutkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kecepatan akses data selain optimasi pada perintah SQL. Faktor-faktor lain yaitu yang pertama yaitu aplikasi kita, optimasi aplikasi kita, cara aplikasi kita mengakses database, lalu hardware, kualitas software, dan sebagainya itu juga sangat mempengaruhi selain dari optimasi perintah SQL. Lalu beberapa database engine melibatkan komponen pada arsitekturnya untuk disesuaikan agar lebih saya ulangi, beberapa database engine melibatkan komponen pada arsitekturnya untuk disesuaikan agar akses data lebih cepat dan efisien. Berikan contohnya. Nah, memang ya, beberapa database engine itu melibatkan komponen pada arsitektur yang memang digunakan untuk agar lebih cepat dan efisien. Contohnya ya, di Oracle sendiri itu ada namanya archive log, ada file-file control tertentu yang itu digunakan untuk selain keamanan, selain juga keamanan data, itu juga digunakan untuk efektivitas kecepatan akses data seperti itu. Oke, ini di bab 8 kita telah mempelajari optimasi query. Sampai jumpa di video selanjutnya.